Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Suci Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya, yaitu perbandingan algoritma XGBoost, LikeGPM, dan juga CatBoost dalam memprediksi harga Bitcoin. Nah, jadi di sini yang bagian pertama itu adalah data understanding. Nah, di bagian data understanding, pertama-tama kita itu harus menginstal dulu algoritmanya, yaitu algoritma XGBoost, LikeGPM, dan juga CatBoost. Kemudian setelah menginstal algoritmanya, kita juga harus menginstal beberapa library yang kita butuhkan. Di sini seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan juga lain-lain. Nah, kemudian di sini kita pada kolom ini ya, atau pada sel yang ini itu untuk membaca dataset yang kita punya. File dataset saya kebetulan namanya bitcoin.csv. Nah, jadi di dalam dataset saya itu ada beberapa kolom. Yang pertama ada date, kemudian ada kolom open, ada kolom high, kolom low, close, volume, dan juga market cap. Nah, kemudian setelah membaca dataset kita di sini itu 10 dataset pertama ya. Kemudian kita melihat info yang ada di dalam dataset tersebut seperti ada berapa kolom, kemudian apakah ada nilai yang kosong atau tidak, tipenya apa, berapa jumlah datanya. Kalau kita lihat di sini jumlah datanya itu ada 1670, kemudian tidak ada yang nol ya. Kemudian type-nya itu ada yang data time, kemudian ada float dan juga ada integer. Nah, di sini itu untuk melihat deskripsinya seperti melihat mean-nya berapa, kemudian minimalnya berapa, kemudian yang 25% itu berapa. Kemudian di sini kita juga bisa melihat standar deviasi untuk masing-masing kolom ya. Nah, kita masuk pada bagian kedua yaitu data preprocessing. Nah, jadi bagian data preprocessing ini yang pertama kita lakukan adalah kita melihat apakah ada data yang kosong atau tidak. Nah, kalau ada yang data yang kosong, kita harus melakukan penghapusan missing value menggunakan fungsi df drop. Nah, kalau tidak ada sebenarnya tidak perlu dilakukan ya, tapi di sini saya tetap lakukan. Nah, kemudian di sini itu kita akan mengurutkan data-data yang ada di dataset tersebut berdasarkan datanya, karena ini datasetnya itu ada dari 2013 hingga 2017. Tapi yang dikhawatirkan apabila di dalamnya itu tanggalnya ada yang acak. Jadi kita rubah di bagian sini. Kemudian di sini kita membuat fitur like. Nah, jadi fitur like ini itu karena datanya kita ini time series, jadi kita membutuhkan data hari sebelumnya untuk melakukan prediksi supaya modelnya kita itu bisa belajar lebih baik. Nah, jadi close next pertama itu ada close like 1. Nah, jadi close like 1 ini dia itu artinya harga close di satu hari sebelumnya. Begitu juga yang lainnya. Di sini ada juga beberapa fitur-fitur yang lain ya yang kita tambahkan. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk bagian ketiga yaitu exploratory data analysis atau EDA. Nah, jadi di sini pertama kita akan melihat hubungan ini ya, hubungan setiap fitur. Kalau kita lihat ini datanya itu cenderung ke kiri. Sedangkan di bagian kanan itu cenderung banyak yang kosong. Nah, kemudian kalau kita lihat box plotnya, bagian open, high, low, dan close-nya ini kalau kita lihat itu tidak bervariasi ya. Sedangkan untuk yang bagian volume itu dia lumayan bervariasi, tetapi ada data yang apa namanya yang begini, banyak outlier, data yang outlier. Kalau kita lihat secara kualitas data, ini kualitas datanya buruk ya. Nah, kemudian kita lihat heat map-nya atau korelasi setiap fitur. Kalau kita lihat di sini, fitur yang paling kuat itu korelasinya ada di open, high, low, close, market cap ya. Sedangkan yang hampir tidak berkorelasi itu nih, close like 1, bukan, volume like 1. Tapi sebenarnya bukan tidak berkorelasi ya, tapi korelasinya dia cenderung negatif. Ada juga yang hampir nol, tapi negatif.
Nah, kemudian untuk bagian data splitting. Nah, di bagian data splitting ini itu pertama kita memisahkan antara fitur dan target. Fiturnya itu X dan targetnya itu Y. Dimana targetnya kita itu adalah close next. Kemudian untuk data splitnya itu kita punya 3 skenario data split ya. Yang pertama ada 70-90, 90-10, 80-20 sama 70-30. Nah, kita masuk pada bagian model building. Kalau dilihat hasilnya ya, ini tuh buruk sekali. Bahkan ada beberapa model yang underfitting, yang overfitting. Ada yang sampai negatif. Yang lumayan stabil itu yang skenario 70-30 dari algoritmanya like GPM. Kemudian kita lakukan hyperparameter tunning di sini untuk XGB regressor ya. Kita pakai XGB regressor. Itu dia hasilnya 91. Kemudian di sini kita hyperparameter tunning lagi untuk like GBM. Nah, ini. Jadi dia ini itu kita tunning lagi tapi lingkaran datanya itu lebih spesifik atau lebih sempit. Mendekati data terbaik yang ditunning di sini tadi, yang di awal. Nah, di sini ya, kalau kita lihat itu buruk. Bahkan di sini ada yang negatif, tapi di sini bagian negatifnya kita tidak tampilkan. Nah, kenapa saya bilang tadi overfitting? Kalau dilihat ya, bagian trainnya itu hampir sempurna, rata-rata itu hampir sempurna. Tapi bagian tesnya itu anjlok banget, turun banget ya. Dan yang seperti yang saya bilang tadi yang lumayan stabil itu yang pakai skenario 70-30 dari algoritmanya like GPM. Kalau kita lihat trainnya di sini dia 99%, tapi untuk tesnya itu 89%. Jika dibandingkan dengan yang lain, ini paling stabil. Jadi ya, kita ambil base modelnya itu ini. Kemudian untuk hasil akhir apa? Skornya itu atau hasil akhirnya dia itu ada di 90%. Akurasinya ada di 90%. Artinya sekitar 90% datanya itu bisa menjelaskan. Ya. Kemudian yang terakhir itu bagian inference. Nah, jadi inference ini kita lihat apakah modelnya kita itu sudah cukup belajar dengan baik atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada actual close next sama predicted close next. Jadi untuk aktualnya itu di tahun 2016 pada tanggal 17 ya bulan 1 itu 387.000, sedangkan untuk prediksinya kita itu 385.000. Ini lumayan baik menjelaskan. Ya. Ini juga jaraknya itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan lah. Jadi bisa disimpulkan kalau modelnya kita ini lumayan baik meskipun datasetnya kita cukup buruk. Ya. Jadi mungkin itu saja dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.